Salam sehat, Horas menjuah-juah, juah-juah. Perkenalkan, saya Hulman Surait, calon guru penggerak Angkatan Kampat, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Fasilitator saya, Pak Aan Sujana, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktik Pak Muhammad Ruslanuddin, Sarjana Pendidikan. Tugas 3.2.A.10, aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aset yang dimiliki sekolah berupa sarana prasarana yang menunjang pembelajaran PJOK dengan menggunakan Infokus, mendorong terwujudnya sekolah, mewujudkan kepemimpinan murid, berani untuk memberikan pendapat serta berani tampil di depan kelas. Fasilitator saya Pak Aan Sujana dan pengajar praktik saya Pak Muhammad Ruslanuddin. Aksi nyata tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu tugas 3.2.A.10, aksi nyata. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan 7 aset sumber daya di sekolah yang terdiri dari yaitu manusia, sosial, fisik, finansial, lingkungan alam, politik, agama, dan budaya. Pemetaan aset berpedoman pada prinsip asset-based thinking atau berpikir berbasis aset untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran harus menggunakan manajemen perubahan, menggunakan perubahan inquiry apresiatif atau model Bagja, atau sebagai cara menginisiasi sebuah perubahan positif berdasarkan aset yang ada untuk tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam aksi nyata modul 3.2 ini, saya akan melakukan pemetaan terhadap aset sekolah. Berdasarkan aset tersebut, saya bersama komunitas sekolah merancang sebuah perubahan yang bertujuan mengembangkan kepemimpinan murid, ekosistem sekolah dengan mendorong terwujudnya sekolah, mewujudkan pemimpin murid, berani untuk memberikan pendapat serta berani tampil di depan kelas. Latar belakang sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang berdampak pada murid sangat berempati dan termotivasi, merupakan sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik dan abiotik yang dapat menciptakan lingkungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik dan abiotik adalah merupakan aset yang dimiliki oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah apabila dikelola dengan tepat, maka akan membantu proses belajar murid yang berkualitas dalam perkembangannya. Guru sebagai pemimpin pelajaran harus mampu mengidentifikasi dan menempatkan tujuan. Pemetaan dan pengelolaan aset atau sumber daya yang dilakukan untuk meningkatkan kemajuan sekolah, baik kuantitas maupun kualitas. Meningkatkan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan murid, mewujudkan kepemimpinan murid, sekolah yang berpihak kepada murid menuju profil pelajar Pancasila, sehingga sekolah mempunyai harapan peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Deskripsi aksi nyata. Setelah mendapatkan keputusan yang tepat, saya mencoba menerapkan solusi dari tujuan. Melakukan kegiatan aksi nyata adalah melaksanakan rancangan tindakan yang telah disusun pada modul 3.2.A.9, koneksi antar materi. Adapun tolak ukurnya adalah 1. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, 2. Berani untuk memberikan pendapat serta berani untuk tampil di depan kelas. Hasil aksi nyata yaitu ada 2 kebenaran yang ada adalah benar jika saya menerapkan pembelajaran yang 1. Siswa memiliki jiwa kepemimpinan, 2. Siswa berani untuk memberikan pendapat, 3. Siswa berani untuk tampil di depan kelas untuk menjadi contoh
bagi teman yang lain dalam mengerjakan tugas yang diberikan dengan memanfaatkan aset yang di sekitarnya, yaitu InFocus. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dari kelompok 1. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya dan Alfred. Perkenalkan, nama saya Arta Kristina Senturi. Nama saya Anita Lumandau. Nama saya Ita Andini. Saya Chelsea Manula. Saya Lucinako. Nama saya Mitra Diri. Nama saya Dewa Maria Sapitri. Baik teman-teman sekalian, kami akan memulai presentasi kami mulai dari bab 9, yaitu manfaat aktivitas fisik secara terang. Kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Itu kita harus menjaga dan memelihara kesehatan pribadi adalah kesehatan dan hubungan dengan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu, kesehatan pribadi perlu kita pelajari karena hal ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan individu atau pribadi. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi antara lain aktivitas fisik atau olahraga selama. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya merasa senang karena sudah bisa melaksanakan aksi nyata, menerapkan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama di pendidikan CGP atau guru penggerak, serta hasil yang saya dapatkan sangat memuaskan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu setelah melaksanakan aksi nyata, pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan aksinya itu sekecil apapun, ketika melakukan suatu kegiatan dengan bersungguh-sungguh, maka keberhasilan ada manfaatnya. Sebuah aksi nyata harus dilandasi dengan semangat, optimis, dan dibarengi dengan dukungan yang kuat dari seluruh stakeholder. Pembelajaran di masa depan, yaitu kedepannya melaksanakan aksi nyata ini dapat diterapkan di lingkungan SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deiri, Provinsi Sumatera Utara, agar dapat terwujud kepemimpinan pada siswa serta menciptakan siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar di SMA Negeri 2 Sidikalang. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih. Horas menjua-jua, jua-jua. Salam sehat.